Masya Allah. Nah, sebelum acara yang dimulai, boleh nih parent idol semua untuk mencantumkan daerahnya dari mana di kolom komentarnya. Boleh nih. Iya, mangga Teh Andini. Katanya semester. Iya, seperti itu. Sebelumnya izinkan dulu ya, izinkan dulu saya untuk berkenalan. Bapak Ibu, nama saya Andini. Di next biasa Teteh? Iya. Iya, nama saya Andini, Bapak Ibu, bisa dipanggil Teh Dini. Saya asli Bogor, dan saya juga sering berbagi di akun-akun media sosial saya dengan akun Teh Dini. Nah, seperti ini ya, @Teh Dini. Jadi boleh follow. Nambah temen ya Bun ya. Status saya ibu dari 4 anak. Ini anak-anak saya masih lucu-lucu, masih imut-imut. Bedanya jaraknya paling sekitar 2 tahunan ya. Nah, yang baru ini umurnya masih 2 bulan ya. Ini masih kecil sekali, masih merah. Jadi saya sambil ngomong anak, kadang-kadang sambil sharing-sharing. Seru banget Bu ya. Aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga jadi komite sekolah ya, di salah satu SD. Lalu saya juga direktur di perusahaan saya yang sedang saya jalani, dan saya juga founder Muslimah Hijrah. Muslimah Hijrah ini juga akun ya Bu ya, akun di media sosial saya berbagi terkait kewanitaan. Nah biasa ya kalau sekarang gelombang hijrah, ahwat-ahwat lagi ingin menjadi baik begitu ya, ingin kembali kepada Islam, ingin belajar lebih, maka saya buatlah Muslimah Hijrah. Dan sekarang ini saya sebagai pembicara di Amazing Islamic Parenting yang sekarang Bapak dan Ibu sedang mengikuti pembelajarannya. Mudah-mudahan kita jodoh terus nih, karena pembelajarannya insya Allah akan panjang ya, nanti akan dijelaskan oleh Teh Erin. Kita ada pembelajaran selama 1 tahun, kita bisa ngebahas banyak hal ya terkait pengasuhan. Oke, next Teteh. Yuk, kita akan ngebahas hal yang agak serem-serem nih ya malam-malam. Mudah-mudahan gak kebawa mimpi serem. Mimpinya harus mimpi cinta, mimpi indah ya. Yuk mari bawa kembali anak ke dalam pelukan dengan mengguyur cinta. Ya, jadi tujuannya malam ini ayo kita niatkan pembelajaran ini untuk ya kembali lagi ke pelukan anak-anak itu, kembali ke pelukan ayah dan bunda dengan mengguyur cinta. Next deh. Oke. Kasus LGBT ini udah mulai marak ya. Saya mulai ngeh itu ketika sekarang ini brand ambassador produk wanita udah bukan wanita lagi yang jadi BA-nya, tapi sudah mulai laki-laki gitu. Kok mulai banyak ya? Ternyata memang sudah ada komunitasnya, dan ternyata itu sudah tidak menjadi masalah hari ini. Karena apa? Karena mereka sudah digadang-gadang menjadi prototype ya, dan digadang-gadang enggak cuman menjadi percontohan tapi jelas-jelas bikin cuan. Nah, gitu ya. Itu contoh yang saya ngerasa ini kayaknya udah mulai serius di hari ini LGBT, karena udah bukan lagi bicara pilihan hidup lagi. Sekarang mereka berani menginfluence, dan hari ini orang enggak lagi ada sanksi sosial terhadap kaum LGBT ini. Ya, kayaknya udah mulai ya biasa itu ya. Bahkan udah nyaman. Resep
lucu ya kalau misalkan punya temen agak bencong-bencong gitu teresep gitu, sok pikaseureun katanya gitu ya. Suka lucu katanya gitu. Suka apa ya orangnya tuh aduh menyenangkan orang lain gitu ya, fun seperti itu. Alhasil apa kita nyaman-nyaman aja gitu dengan pilihan hidup orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang dicintai oleh kita mengambil jalur yang keliru. Yuk kita baca di sini faktanya seperti apa. LGBT di Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah lesbi dan sebagaimana LGBT ya terbanyak. Sebanyak ada 300.198 orang yang terindikasi merupakan gay. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.895 orang merupakan penderita HIV. Ya, ini beratnya ya. Sementara itu Jawa Tengah memiliki penderita gay sekitar 218.000 sekian ya. Lalu bagaimana di Jakarta? Di Jakarta ada 27.000 warga ibu kota merupakan gay dan 20.000 gay di ibu kota sebanyak 5.000-nya 5.000 dari 27 itu sekitar 25% ya. 20% itu menderita HIV AIDS. Begitu. Ya, laporan-laporan yang saya dapatkan dari ini ya, dari beberapa link. Nah, hal ini harus jadi perhatian Bu, karena apa? Itu tadi. Bukan ini udah bukan lagi ceritanya LGBT itu apa ya? Kalau dulu diledek-ledek sama anak-anak kampung tuh paling sering banget, banci gitu ya, ada yang ngelemparin segala macam. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang pride, gitu ya. Harus bangga, jadi dirimu sendiri. Itu bahasanya. Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Serem. Serem saya bicara begitu ya. Tapi itu memang kenyataannya. Next deh. Iya. Nah, karena kondisi-kondisi yang akhirnya kalau saya ngelihat influencernya banyak banget ya. Saya baru ngelihat hari ini kemarin ya 2 hari Meta itu kanal media sosialnya ini ya Om Mark Zuckerberg itu ngumpulin para konten kreator di Bali ya. Saya perhatiin gitu ya berapa banyak, oh banyak banget Bun ya yang ngumpul di sana. Dan emang sebagian besar itu memang kelainan ya, maksudnya melenceng begitu. Saya perhatikan, oh iya memang mereka itu memberi tempat ya, diberi tempat untuk akhirnya mengekspresikan diri ya, bikin cerita yang menghibur, terus banyak hal ya, bikin apa tanggapan-tanggapan seperti itu yang akhirnya kok seneng orang-orang itu ya, bunda-bunda itu seneng nge-like, nontonin seperti itu. Nah, di sini kita harus mulai apa ya, membuat pandangan yang tepat gitu ya. Pandangan mana nih yang harus diambil seperti itu. Memang kalau dibikin nyaman ya nyaman ya, karena kadang-kadang suka guyonnya suka lucu. Tapi itu adalah pandangan manusia, pandangan kenyamanan hati kita. Apakah itu sesuai dengan yang Allah mau? Nah, maka kita harus sepakat dulu nih ya terkait hal ini. Saya juga khawatir banget, nauzubillahi min zalik ya, bunda-bunda, ayah. Ada beberapa orang tua yang akhirnya berpasrah diri untuk menerima anaknya yang melenceng orientasi seksualnya ketika dihadapkan dengan permasalahan. Jadi apa ya, kalau saya bilang bukan lepas tangan ya, tapi udah give up gitu loh. Karena bingung. Ini kalau udah seperti ini terus lagi dia punya kumpulan, dia udah merasa kalau dia itu ada kelainan, ya. Misalkan anaknya udah ngomong, "Mam, aku kayaknya seneng deh. Aku nyaman deh kayaknya kalau berperilaku begini, berpakaian seperti ini. Mam, kayaknya aku nggak bisa suka dengan lawan jenis aku. Sepertinya aku udah mulai cerita-cerita kayak gitu. Nah, dan
dengan segala macam cara gitu ya. Bunda-bunda udah nyoba, aduh bingung gitu ya untuk akhirnya mencoba menerima. Maka harus seperti apa bersikap? Kita harus samakan persepsi dulu di sini, ya, bahwa Allah mengatakan di sini, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 80 sampai. Ayah bunda, hari ini kita harus sepakat dulu nih ya, untuk nantinya kita bisa mengambil anak kembali, memeluk mereka ke dalam pelukan kita. Apa yang harus kita sepakati? Yang kita sepakati adalah di sini sudut pandang siapa? Ya, kita harus sepakat dengan ini ya, cap dari Allah bahwa jika manusia melakukan hubungan sesama jenis itu adalah perbuatan fahisyah. Dikatakan fahisyah itu apa ya? Fahisyah itu menjijikkan, memalukan, parah banget deh gitu kalau kata sekarang gitu ya. Nah seperti itu. Kita harus punya ini ya pandangan yang sama dulu bahwa itu bukan hal yang harus disupport. Nauzubillah min dzalik. Bukan hal yang untuk akhirnya dibiasakan, bukan hal yang seharusnya istilahnya diterima, bukan ya. Kita harus tahu karena itu perbuatan fahisyah ya. Lalu selanjutnya Allah kasih cap kepada orang-orang seperti ini ya, kaum LGBT ini adalah kaum yang melampaui batas, kelewat banget ya, gak sesuai fitrah gitu ya. Kalau nggak sesuai fitrah, berperilakunya itu menyimpang, itu berarti perilakunya menzolimi diri sendiri gitu loh ya. Di sini kita harus sepakat itu. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada jangan belum ada dong, tidak ada ya ayah bunda yang sedang diuji oleh anak-anak ya dengan LGBT. Berarti harus ada persiapan gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah terjadi gimana teh? Harus persepsinya dulu disamakan ya. Jadi ingat Bu, bukan didukung ya, bukan juga untuk diterima. Itu harus disembuhkan. Caranya gimana nih? Nah ya kita samakan persepsinya dulu bahwa ini adalah perlakuan yang melampaui batas. Next teh. Nah, bahkan di sini ini adalah salah seorang khalifah ya. Namanya Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu khalifah dari Al-Umawi, pernah berkata, seandainya Allah tidak mengisahkan kaum Lut dan kaumnya, tentu aku sendiri tidak bisa berpikir bagaimana bisa laki-laki itu main di atas laki-laki. Ya, dari tafsir surat Al-Quran Al-Azm. Ya, surat ayat 59. Nah, jadi ini jelas sekali ya bahwa ini adalah perilaku menyimpang, tidak normal begitu ya. Jadi sampai khalifahnya bingung, aduh kayaknya kalau misalkan saya nggak dicerita ini lewat Al-Quran gitu ya, kayaknya saya nggak kepikiran deh gitu ke sana. Karena apa? Karena sejatinya fitrahnya manusia itu senangnya berpasangan, beda lawan jenis. Akan tercukupi. Ya, akan sehat walafiat begitu ya. Kalau sudah kita punya mindsetnya bahwa itu adalah perbuatan fahisyah, menjijikkan ya, lalu tadi apa, perbuatan kelewatan, lewati batas, dan bahkan di sini dikatakan ini tidak normal. Jadi tidak ada ceritanya itu kalau ada psikolog mah aku nih harusnya nggak apa-apa loh, ini tuh bukan penyakit, biasa kayak gitu. LGBT itu bukan penyakit, jadi gay itu bukan penyakit, lesbi itu bukan penyakit. Mama ngobrol deh sama psikolog, waduh kan gitu ya. Mama ngobrol deh sama psikolog, ngobrol deh.
Kalau ini tuh bukan ya, gitu ya. Itu lumrah gitu ya. Tinggal mama nerima aku apa enggak, seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka yang perlu dipahamkan kita harus kuat dulu, Bun, Ayah, ya, bahwa ini adalah perilaku menyimpang tidak normal. Harus gagah, ya, bahwa ini udah nggak sehat, salah, begitu ya. Oke, next teh. Ya, bahkan perilaku LGBT itu kita juga melihat ya Pak, Bu, masalahnya itu berujungnya jadi panjang. Bahkan mengakibatkan kematian. Ya, zolim ke dirinya sendiri, zolim terhadap yang menjadi pasangannya, zolim juga akhirnya, apalagi kalau jadi influencer ya, ngajak-ngajak orang nauzubillah min dzalik, ya, pahalanya ngalir, pahala apa dosanya ngalir, ya, nauzubillah min dzalik. Yang ada akibat dari perilaku LGBT itu adalah yang pertama rambutnya biasanya rontok, ya, ada yang kulitnya bernanah, lidahnya jadi kelu, tidak mampu mengunyah, buta, ya, atau katarak, ya, infeksi penis, anus, vagina, ya, tak mampu duduk atau berdiri, fatal error fungsi imunnya, ya pasti autoimun biasanya Bapak Ibu, ya. Autoimun tuh kayak gimana? Penyakitnya bisa di mana aja, ya, karena imunnya bingung. Ya dia kadang nyerang sini, nyerang sana, gitu. Nah, lalu ada gangguan fungsi organ, ya jelas ya, ditinggal seluruh teman, dijauhi aktivis HAM. Iya gini ya. Lalu yang ke-12 menunggu mati. Memang kalau pas lagi gencar-gencarnya, nah kalau misalkan kita menyuarakan bahwa itu haram, bahwa itu adalah perbuatan fahisah, wah, aktivis HAM langsung ngomong, itu adalah kebebasan bagi seseorang untuk memilih jalan hidupnya, mengekspresikan dirinya. Nah, kadang-kadang pejuang HAM suka ada gitu-gitunya ya Bun ya. Suka ada ngaco-ngaconya gitu ya. Kenapa mereka itu memperjuangkan hal yang buruk, tidak tolong-menolong dalam kebaikan itu. Itu namanya tolong menolong dalam kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh ya Bun ya. Jadi jangan ikut-ikutan ya dengan menyuarakan hal itu. Memang betul punya hak hidup, tapi hidup yang seperti apa? Nah, kan ada aturannya ya Bun ya. Nah, tapi kalau misalkan udah sakit, ini dijauhin loh Bun sama aktivis HAM. Aktivis HAM nggak ngurusin Bun, ya, yang nguburin, yang mandiin mayat dari pelaku LGBT itu siapa? Ya, karena kalau misalkan udah kena HIV, yang ngurusin aja, belum meninggal aja udah ngerepotin, repot banget loh, ya. Karena diurusinnya harus sabar, ya, harus hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekali. Akhirnya yang merugikan. Seperti itu. Next. Ya. Nah, lalu bagaimana ya ketika ini ilmu kali ini bisa sebagai ilmu penangkal sekaligus bisa digunakan untuk ilmu ya, menarik kembali hatinya kepada kita dan yang paling penting kepada Allah ya Bun ya. Nah, yang paling penting itu kan dia jadi kembali jadi orang yang baik sesuai fitrah dan tentunya bertambah ketakwaannya kepada Allah. Itu yang kita inginkan. Ya, harus sepakat bahwa ada asal mula dari sebuah perilaku LGBT. Jadi LGBT itu bukan bawaan lahir, bukan. Ya, yang bawaan lahir itu rambut, nah gitu ya, hidungnya mancung, matanya sipit gitu ya, kulitnya hitam putih, itu namanya bawaan ya Bunda ya. Tapi kalau LGBT itu bukan, karena fitrahnya manusia itu baik dan fitrahnya manusia itu mau taat kepada Tuhannya, kepada Rohnya. Nah, maka kita akan mulai di sini dengan mengguyur cinta. Gimana? Loh, kok orang katanya tadi Teteh harus di itu perbuatan menjijikkan, melampaui batas. Betul Bun. Bunda, ayah harus marah. Wajib marah ketika mengetahui
Ini ceritanya ya, nauzubillah min dzalik, kan jangan kalau bisa ya. Jangan sampai. Kalau ada anak atau tetangga atau siapapun ya di daerah kita yang berperilaku menyimpang, harus marah, harus benci, harus menunjukkan seperti itu ya. Tapi kalau itu di keluarga kita dan kita kan punya komitmen ya terhadap darah kita nih ya, anak kita, keturunan kita ya, maka kita harus sabar ya. Marahnya cukup 1 kali aja ya, bencinya cukup 1 kali aja. Marah yang besar boleh, kesel gitu ya, marah, nangis, kecewa boleh. Tapi kita selanjutnya harus mempersiapkan diri untuk narik hatinya. Kan kita ceritanya di sini mau narik hati ya, berkomitmen untuk mengembalikan anak kita kembali ke pangkuan kita, ke pelukan kita. Dia sholat lagi, dia solihah lagi. Adalah yang pertama harus mengguyur cinta. Teh, emang harus pakai ilmu mengguyur cinta? Bukannya orang kalau misalkan dikasih cinta terus bisa gede kepala. Ternyata Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ketika seorang manusia itu dipenuhi dipenuhi kebutuhan naluriahnya, maka yang terjadi adalah bukan dia besar kepala, bukan. Tapi ketika tabung cintanya, kebutuhan naluriahnya itu dipenuhi, itu akan menjadikan manusia itu menjadi optimal. Optimal apanya? Optimal segala-galanya. Amalnya, hatinya, pikirannya, gitu. Ya. Jadi sifatnya manusia itu seperti itu. Makanya kenapa kalau misalkan kita lihat orang kaya tuh kok seneng banget ya bagi-bagi. Ya iya, uangnya banyak. Karena dia merasa banyak, jadi dia ingin membagi. Sama Bu, konsep cinta juga seperti itu. Kalau kita penuhi tabung cintanya, maka dia ketika dia udah penuh, dia jadi senang berbagi. Dan tabiatnya kalau misalkan orang itu cintanya full, dia kan akan mencukupi apa yang saya butuhkan, apa yang harus saya kerjakan. Nah gitu ya, sama. Ya. Anak-anak juga begitu. Kalau misalkan dipenuhi cinta, maka kita harus sepakat dulu bahwa yuk kita mengambil hati anak-anak kembali, kita curi lagi hatinya dengan mengguyurnya dengan cinta. Next. Ya. Yang pertama yang dilakukan oleh ayah bunda apa? Ya. Harus senyum Bun, meskipun pahit, malu, ya. Bunda haruslah jadi bunda dari. Ya, haruslah selalu menjadi bunda dari. Ya. Mungkin kemarin, mungkin di masa lalu ada hal-hal yang menyakitinya, ya, membuatnya terluka. Mungkin kemarin senyumnya nggak ada, hilang sama sekali, cemedut terus ya, sehingga anak-anak teh lebih nyaman dengan kumpulan yang belok itu, tidak nyaman dengan kita. Maka di sini yuk kita bareng-bareng ya belajar senyum bunda-bunda. Ya, agar apa? Orang yang senyum itu bikin nyaman, bikin adem orang di sekelilingnya. Coba Bun, kalau mukanya mutung aja, ya, anak yang tadinya mungkin mau pulang ke rumah dia kapok. Bunda jangan dikira ya, pergaulan LGBT maupun di misalkan apa ya, pergerakan dakwah gitu ya, misalkan jadi anak rohis begitu, ya pasti sama-sama ada tantangannya, ya enggak? Kan mau jadi pencuri atau mau menjadi orang yang solih, ya sama-sama aja, dua-duanya ada tantangan hidupnya, ada tantangan prosesnya, sama aja. Pasti akan ada waktunya itu, dia itu akan patah arang, pasti ada. Tapi kalau kesempatan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, bundanya mukanya tetap gitu ya, merengut gitu ya, vibes-nya itu tetap pengennya marah-marah, tidak menerima, merasa jijik, merasa apa lagi, macam-macam ya, nggak bersahabat gitu ya, nggak menenangkan, malah bikin runyam, cerita-ceritanya makin menambah beban.
Lah bagaimana orang yang tadinya mau kembali ke kita, mau meluk kita. Nah, ya, mau kembali ke maka kita mulai dengan senyum. Dan tahukah ayah bunda, para sahabat menyatakan bahwa tidak pernah aku temui orang yang lebih banyak senyumnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memang perilaku Rasulullah itu kepada anak-anak emang suka senyum, nggak cuma ke anak-anak aja, ke para sahabat pun senyum. Ya, jangankan sama para sahabat, sama anak-anak yang mungil-mungil, yang lucu-lucu, sama musuhnya aja kadang Rasulullah senyum, Bun. Seperti itu, ya. Apalagi anak-anak yang harus diguyur oleh cinta, ya. Harus belajar senyum. Kok senyum banget, emang perlu banget? Ya sangat perlu. Para peneliti menyatakan senyuman itu solusi. Ya, orang yang senang, yang biasa senyum ketika menghadapi masalah, di otaknya itu ya, di sini katanya ada sel-sel ya, ada hormon-hormon endorfin katanya ya, kalau misalkan sering senyum. Maka akan aktif otak berpikirnya orang yang sering senyum itu. Ya. Jadi ketika menghadapi masalah itu tenang. Solusinya tepat yang dipecahkan. Ya. Enggak ngaca kemana-mana dan tidak makin menyakiti. Gitu. Pertama, rumusnya adalah senyum. Ya. Lalu yang selanjutnya selain senyum apa? Katakan cinta. Ini penting ayah bunda ya untuk menyatakan cinta. Ya, untuk menyatakan cinta. Emang harus banget? Yes, harus banget. Anak-anak emang harus sering tahu bahwa orang tuanya itu mencintai mereka. Ya. Kadang-kadang kalau anaknya masih kecil, jangan salah loh ayah bunda. Sekarang ini kalau misalkan kita melihat di media sosial, banyak sekali anak-anak umurnya masih kecil, laki-laki udah joget-joget. Ya, joget-jogetnya lentur banget, lincah banget. Ih, ngeri banget. Apalagi di negeri seberang ya bunda ya. Di Thailand tuh banyak banget. Maka kita itu emang harus nanamin itu dari sekarang. Ya. Kita harus sering-sering. Kita tahu. Kenapa sih anak itu harus tahu ayah bundanya cinta sama mereka? Yes, karena apa? Sejatinya ketika mereka itu terdorong melakukan hal-hal ya berbau maksiat, mereka itu akan berpikir ini sepertinya akan melukai ayah bundaku. Aku nggak tega kalau ayah bundaku yang mencintaiku harus tersakiti oleh perbuatanku. Jadi anak itu akan mengingat hal itu. Ingat ya ayah bunda waktu pas dulu ceritanya Nabi siapa ya? Nabi Yusuf alaihissalam kalau tidak salah. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika digoda oleh Ratu Zulaika, ya, digoda kan, mohon maaf ya bunda-bunda, Zulaika juga cantik, ya, cantik, memang menggoda, ya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikunci itu pintunya di satu ruangan dengan Zulaika, sempat nggak terbersit, sempat, wajar loh laki-laki itu. Apalagi udah agak adegan-adegan gimana gitu kan ya. Makanya salah satu yang kelak nanti akan dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir adalah salah satunya adalah laki-laki yang menolak ya untuk melakukan perbuatan zina ya, yang diajak oleh perempuan ini. Kalau perempuan ajak, laki-lakinya bisa nolak, wah itu bakal dapat naungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Nah, maka kita kembali lagi. Nah, ketika terbersit keinginan itu melihat Zulaika, yang terbayang apa? Ayahnya, wajah ayah. Dia tahu, dia ingat wajah ayahnya. Dia tahu ayahnya itu sebagaimana sayangnya sama beliau. Ya. Betul-betul
dia itu harus taat sama Allah, dia tidak boleh melakukan perbuatan maksiat, itu diingat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka penting sekali kita itu mengatakan cinta. Tapi cinta yang seperti apa? Bukan kata-kata cinta yang ya udah deh aku ngomong aja. Misalkan sambil lewat gitu, sayang, cinta gitu ya. Ayah cinta deh sama kakak, tapi nggak ada ekspresinya, nggak dari hati. Anak-anak paling tahu loh ayah bunda. Kalau orang tuanya itu cuma lip service doang. Jadi harus dengan sepenuh hati gitu. Harus katakan cinta. Apalagi kalau misalkan anak penuh luka ya. Tadi saya katakan tidak mungkin karena mereka itu fitrahnya tadi bersih. Pastilah ada hal-hal yang mungkin kita lalai ketika kita mendidiknya pada masa perjalanan mendidiknya. Kita sama-sama beristighfar ya Bunda. Bahwa mungkin akibat-akibat itu perilaku-perilaku yang tidak maksimal ya, pendidikan yang tidak maksimal yang kita berikan bisa membuat Ananda akhirnya terjerumus. Maka ya selain kita taubat, ya kita juga harus mau tidak mau mulai bukan merendahkan diri ya, menurunkan ego kita untuk mau lebih banyak menyatakan cinta. Ya, bisa juga diganti dengan kata maaf. Mungkin di masa lalu ada hal-hal yang menyakitinya tidak sengaja atau kita tidak tahu. Ternyata itu hal menyakiti. Maka kata maaf juga sama. Itu adalah bentuk rasa cinta. Ya, rasa cinta. Maka harus sering dia tahu kalau kita mencintai dia. Jadi ketika marah besar, ayah bunda itu marah besar tidak menerima bahwa anak saya itu LGBT, saya malu. Putus aja, kita keluarin aja dia dari kartu keluarga. Seperti itu. Misalkan gitu ya. Itu sebetulnya kan ekspresi bahwa kita malunya itu malu karena apa? Kita merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita takut terhadap Rob kita. Karena apa? Itu hal yang memalukan. Allah yang bilang. Gitu ya. Nah, tapi ditangkap oleh Ananda. Bukan memalukan, tapi orang tua aku benci aku. Orang tua aku tidak lagi mau menerima aku sebagai anaknya. Orang tua aku membuang aku. Maka di sini harus diperjelas ya konteksnya. Bahwa marahnya ayah bunda juga untuk mengekspresikan cinta kepada Ananda. Maka setelah marah, harus lebih banyak kata-kata cinta untuknya. Ya, next deh. Iya. Emang harus banget ya bilang cinta. Teteh mah lebay banget. Iya, dulu juga saya gitu Bunda, Ayah. Ngerasa kayaknya kalau kita ngomong cinta ke anak tuh gimana banget ya. Apalagi kalau orangnya itu tipe-tipe yang kalem begitu ya. Terus tipe-tipenya itu tipe-tipe yang cool gitu ya. Kan tetap ya meskipun cool, kalem, kalau namanya orang tua pasti sayang. Betul. Tapi di sini ada anjuran loh dari Rasulullah SAW. Yuk kita baca sama-sama. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, ujarnya ada seseorang yang bersanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas lewatlah seseorang yang disanding tadi. Nabi pun berkata, ya bukan Nabi yang berkata yang dekat sama Nabi ya, sahabat. Jadinya aku mencintai orang ini, katanya gitu. Tapi bilangnya ke Nabi. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, sudahkah engkau beritahu dia? Ia menjawab, belum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitu berilah dia tahu. Ya, Anas radhiyallahu anhu mengatakan di sini, maka orang tadi pun mengejarnya seraya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ia menimpali, semoga zat yang telah membuatmu mencintaiku mencintaimu juga. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi memang anak-anak sebelum kita nanti dia
diuji sama Allah keimanannya, ya, dia harus tahu kalau orang tuanya itu cinta, ya, harus tahu. Dan memang Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat untuk mengatakan, ya, bilang kalau cinta itu bilang, ya. Makanya suka ada istilah, "Ana uhibbuki fillah," gitu, "aku mencintaimu karena Allah." Nah, kita balas, "Semoga Allah juga mencintaimu karena telah mencintai." Masya Allah, indah banget. Indah banget ya kalau sama sahabat ngomong kayak gitu. Coba ayah bunda sekarang bilang sama ayah, bilang sama anak-anak. Ya, karena apa? Karena sejatinya yang paling berhak menerima cinta kita adalah justru orang-orang terdekat kita. Mereka yang harusnya paling VIP, paling plus-plus mendapatkan perhatian, cinta kita, kata-kata yang baik, perlakuan yang paling baik. Ya, iya, orang-orang di dalam rumah lah. Ya, ketika itu diterima oleh semua orang di dalam rumah, maka insya Allah orang-orang di dalam rumah ketika keluar rumah tidak bersama bundanya, tidak bersama ayahnya, maka ia akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang solutif, orang-orang yang membagikan banyak kebahagiaan, bukan celaan, bukan memalukan, insya Allah. Ya, oke, next deh. Iya, yang selanjutnya adalah muliakan. Muliakan ini gimana? Nah, ya, memang penting sekali memuliakan memuliakan anak-anak kita, meskipun ia pernah berbuat salah. Ya, jadi pun meskipun ia sudah berbuat salah, kita tahu salahnya itu menyakiti. Ya, kalau dia masih ada di sekitar ibu, ya, di sekitar ayah dan ibu tidak mengusirnya, gitu misalkan, atau meskipun diusir tapi harus tetap sampai kontekan gitu ya. Tapi kalau dia ada di dekat kita, muliakan, ya, muliakan. Dengan cara apa? Bentuknya seperti apa? Next deh. Iya, bisa di next deh. Iya. Muliakan. Pertama, cara memuliakan anak, ya, adalah yang pertama menyambutnya dengan gembira. Jadi gini aja. Ini terjadi pada seorang adik. Jadi adiknya ini yang berperilaku LGBT. Nah, jadi kakaknya dan orang tuanya itu mengambil hati adiknya kembali, gitu ya. Gimana caranya? Kan membuat strategi nih ya ceritanya. Yang pertama, ya tadi ya, kitanya harus senyum. Ya, marah sekali udah. Ya. Yang kedua, kitanya harus tenang. Ya, karena kita komitmen. Beda lagi kalau misalkan udah ceritanya, kita buang aja dia. Kita nggak usah. Kita nggak bisa ngobrol kalau itu ya, ayah bunda. Mudah-mudahan saya doakan kalau ayah bunda melewati hal itu, mudah-mudahan tetap dipertemukan kembali dengan kondisi yang lebih baik. Karena apa? Nasab itu tidak bisa dicoret ya dengan mengeluarkannya dari kartu keluarga. Nasab itu tetap sejatinya akan dipertanggungjawabkan sampai nanti di yaumil akhir kelak. Ya, Masya Allah ya. Islam itu mengajak orang tua yang meskipun anaknya ya menguji begitu ya, menguji. Uh, di akhirnya menjadi ladang amal gitu ya, dituntaskan, ayo semangat gitu ya, jangan dibuang begitu saja. Karena apa? Iya, dia akan terus menyambung, begitu ya, akan terus kelak itu akan dipertanggungjawabkan, begitu. Yang pertama ketika Ananda masih ada di sekeliling kita, yuk sambut dengan gembira kedatangannya, ya, dengan perhatian. Kalau bisa ada tehnya ya, ada minuman kesukaannya, ada makanan kesukaannya gitu ya ketika ia pulang. Harus agak dispesialkan, dimuliakan. Kayak gitu ya. Jadi tadi ya, lagi buat strategi, saya sampai lupa mau cerita. Nah, apa yang dilakukan? Nah, yang pertama ketika
adiknya yang LGBT ini pulang ke rumah, itu memang disambut kepulangannya. Dan karena udah marahnya di awal, udah segala macam dikeluarin, kekecewaan orang tua, tapi pas pulang itu tetap diterima, ya, disambut, dipersilahkan untuk istirahat, dan tidak membicarakannya lagi. Maksudnya tidak membicarakannya gimana? Bukan akhirnya tidak dinasihati, bukan. Tapi tidak dipojokkan, tidak dibuat merasa tersudutkan. Gitu ya. Karena kalau misalkan anak-anak nauzubillah min dzalik yang sudah terlanjur, itu mereka dikasih kenyamanan loh ayah bunda oleh sahabat-sahabatnya, bebas, bahagia bersama, jalan-jalan sama, melakukan hal-hal yang bahagia tanpa ada aturan, tidak tendensius terhadap pasangannya dan sebagainya. Nah, maka kita juga harus mau, ya, harus mau berupaya menyamankan anak-anak agar dia balik lagi, gitu, ya, harus disambut. Maka itu yang pertama nyambut, disambut dulu. Akhirnya ketika disambut, diberi kenyamanan di dalam rumah, akhirnya mau cerita dan mau berubah, begitu ya. Tadi cerita yang LGBT yang tadi, alhamdulillah. Lalu yang kedua, memanggil dengan nama yang disukai. Misalkan apa nih ya? Contohnya yang ada gendernya ya, misalkan. Aduh, anak bunda, ya laki-laki, anaknya laki-laki. Aduh, anak bunda, Masya Allah. Sekarang kakinya kuat ya, tangannya juga berotot, keren nih, maco banget. Nah, harus dikasih Bu, kasih nama ya, kasih label anaknya. Labelnya jangan, dasar kamu bodoh, dasar kamu bencong, dasar kamu kewanita-wanitaan. Ada juga loh emang kadang-kadang orang tua yang nauzubillah min dzalik, anaknya itu didandanin kayak perempuan gitu ya, ada yang kayak gitu. Atau ada juga beberapa artis saya melihat ya, mempersilahkan anaknya memilih gendernya gitu ya, nauzubillah min dzalik, seperti itu. Nah, ini maka harus kita biasakan ya, ketika anak ada perilaku penyimpangan nih, belum ke sana sebetulnya, dia misalkan merasa, aku nggak suka deh kalau dipakein baju pink, aku tuh nggak suka deh, aku nyamannya pakai kaos, misalkan anaknya perempuan ya bunda, aku nggak nyaman deh kalau misalkan pakai rok atau misalkan pakai rambutnya itu dikuncir-kuncir, aku maunya dipotongnya dibondol aja. Nah, misalkan kayak gitu, kita harus menyampaikan ya bahwa nak, kamu perempuan, kamu punya aurat yang harus ditutup, begitu ya. Pakaian kamu ini loh, pakaian kamu nanti setelah kamu balik namanya jilbab, tidak sama dengan ayah. Ya, misalkan belum balik gitu ya. Kalau itu harus dikasih tahu, ya, harus dikasih tahu ke anak. Meskipun ia belum balik, dia harus tahu baju perempuan itu jilbab namanya. Dan nanti kepala kamu harus ditutup pakai kerudung, gitu, ya. Dan harus dikasih tahu juga ayah bunda ya, bahwa nih kamu itu anak papa, misalkan anak papa yang spesial. Karena apa? Kamu punya rahim beda sama papa, maka harus dijaga sama papa ya, karena nanti kamu akan dititipi oleh Allah banyak hal, banyak kebaikan ya, seperti itu. Jadi harus disampaikan, oh iya, bahwa saya ini anak perempuan, pakaian saya ini, ya, saya ini berbeda dengan laki-laki, dan nggak boleh ya loncat gitu, pilih jadi laki-laki. Nah, kita harus sampaikan, ya harus sesuai. Laki-laki juga sama begitu, ya. Dan memang anak laki-laki harus lebih sering, apalagi kalau misalkan udah usia tamyiz ya bunda, usia tamyiz itu sekitar 7 tahun ke atas, itu sudah harus dilibatkan aktivitas bersama ayahnya. Dia harus dibiasakan mencontoh laki-laki itu ngapain ya. Jangan dilamain Ananda dikasih gadget, main TikTok. Ya. Nanti dia lentur
ya badannya. Belajarnya belajar joget-joget. Jangan. Ya. Maka anak laki-laki perlu sekali dikasih tahu. Ya. Laki-laki tuh ngapain aja kerjaannya? Diajak. Ya. Diajak. Kalau misalkan ayahnya mungkin di sini pengusaha, diajak cari tahu. Ayah tuh cari uang, laki-laki itu kerennya laki-laki. Itu kan memimpin dan tugasnya cari uang sama Allah. Oh, kita itu dikasih tugas yang keren banget. Nafkahin banyak orang. Wah, gitu. Ya. Jangan laki-laki itu pengen dinafkahin. Ya. Jadi simpenan laki-laki lain. Coba. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi anak harus tahu. Ya. Maka panggil anak-anak kita dengan panggilan yang disukai. Panggil agar ia aduh masya Allah anak bunda princess, gitu ya, ini kayaknya nanti kamu besarnya jadi istri yang solihah deh kayaknya buat suami kamu. Harus sudah mulai ditanemin ya, pekerjaan yang sesuai fitrahnya seperti itu ya. Coba ayah bunda kira-kira mau manggil anak-anak dengan apa? Kalau misalkan yang sudah terlanjur, bagaimana? Apa yang dipanggil? Kesayangan ayah, kesayangan bunda. Sini nak, anak baik. Tetap harus dicari. Panggil dengan panggilan kesukaannya. Entah itu bisa panggil dengan panggilan kecilnya. Itu akan menyadarkan alam bawah sadarnya. Ya, menumbuhkan kembali, mengingatkan, memantik kembali memori di masa lalunya untuk mengingat masa-masa yang indah pada masa kecilnya. Ya, panggilan masa kecilnya boleh. Panggil dengan panggilan atau apa, dia senangnya dipanggil apa. Jangan akhirnya misalkan yang laki-laki kelainan seksual senangnya dipanggil inces gitu ya. Ya jangan juga dipanggil inces gitu. Itu salah, bukan itu maksudnya ya ayah bunda. Jadi dipanggil dengan panggilan yang ia sukai, tapi yang sahih, yang benar ya. Seperti itu ayah bunda. Lalu yang kedua, menjabat tangan, mengusap kepala dan berdialog. Ya, jadi di sini memuliakan anak-anak dengan mencoba apa ya, ketika kita ngobrol ya, biasakan usap kepala ya, dipegang tangannya dan ngobrol. Ya. Kalau misalkan anak yang sudah balik begitu ya, ajak bicara seperti sahabat ya. Ketika ayah bunda bicara sama rekan kerja seperti apa? Ketika ayah bunda bekerja ngobrol dengan tetangga, dengan Pak RT, dengan orang kelurahan seperti apa? Coba bicara kalau sudah balik. Karena apa? Masanya sudah masa dialog bersama teman kalau sudah balik. Ya, karena sejatinya orang LGBT itu tahu loh mereka itu salah, tahu loh, tapi bingung kadang-kadang pulangnya gimana caranya, atau kadung nyaman seperti itu. Ya, maka cobalah menjabat tangannya, mengusap kepala, lalu cobalah ajak berdialog ya, dengan tenang dalam kondisi yang nyaman, dan gunakan bahasa-bahasa yang menyembuhkan ya. Nanti kita akan belajar ya di lain kesempatan bagaimana kata-kata itu bisa menyihir ya. Menyihirnya di sini bukan menghipnotis kayak uya-kuya, bukan. Tapi menghipnotisnya adalah dengan sihir yang baik yang menyembuhkan, insya Allah ya. Kalau kita ada jodoh, kita ada waktu lagi, kita akan sharing ya terkait itu. Lalu yang keempat adalah mencium. Harus dicium juga anak-anak. Geli banget kalau misalkan harus nyium anak ya. Tapi lagi-lagi ayah bunda, mencium anak adalah bagian dari sunnah ya. Rasulullah itu sering mencium anak-anaknya, cucunya apalagi ya, Hasan Husain itu. Di sirah-sirah itu Rasulullah itu pekerjaannya itu suka cium-ciumin ya, ciumin pipinya, jidatnya, kepalanya. Karena itu memang akan menumbuhkan rasa kasih sayang ya, memperjelas rasa cinta begitu. Nah, sampai ada suatu waktu Arab Baduy itu bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, apakah di sini kalian mencium anak laki-laki?" "Kami tidak mencium anak laki-laki," katanya gitu ya. Si Arab Badui ini bertanya. Lalu Rasulullah, "Kenapa kamu nggak mencium anak laki-laki?" Ya, maka aku tidak bisa berkata lagi gitu ya. Kata Rasulullah, nggak bisa ngomong lagi nih ya. Kalau sampai rahmat Allah dicabut dari ya, nggak sering itu, tidak sering membelai, ya, tidak menyambut dengan pelukan. Rasulullah itu kalau nyambut anaknya itu, ya anak ataupun cucunya, gini loh, ya, gini, anakku, ya, iya, kita harus biasakan anak-anak itu diguyur dengan cinta dan ketika disambut itu begini, tangannya itu begini, ya. Nah, mereka meluk, Hasan Hussein juga sama diperlakukan seperti itu, ya. Maka di sini mencium pun bagian dari sunnahnya Rasulullah, ya. Jadi memang bahkan anak laki-laki pun sekalipun konon katanya kalau anak laki-laki mah besi cenah bundanya. Kalau anak perempuan mah berlian katanya gitu. Meskipun memang pekerjaannya berbeda ya, fitrahnya berbeda, tugas dan tanggung jawabnya berbeda, tetap ya laki-laki juga, anak laki-laki juga harus dapat ciuman dari ayah bundanya. Jangan geli-geli. Ya, ini harus sunnah Rasulullah ya. Diikutin aja. Insya Allah banyak manfaatnya. Yang kelima, menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya itu. Kalau misalkan sampai-sampai iya sudah terlewat, jangan lagi dijatuhkan harga diri. Ya, jadi diajaklah diskusi yang sehat, diskusi yang efektif, diskusi yang solutif. Ya, tidak menjatuhkan. Ya, tapi memberikan informasi, mengajak kepada kebaikan gitu ya. Dan tidak perlu juga akhirnya direndahkan di hadapan saudara-saudara yang lain misalkan begitu ya. Ini penting sekali ya. Karena kalau tidak dijaga kehormatan manusia gitu ya, apalagi anak kita, wah, mereka tidak lagi menemukan kenyamanan ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya setelah muliakan apa teh? Next teh. Lalu yang selanjutnya adalah berilah hadiah. Nah, guyur dengan cinta, kasih hadiah. Ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini tahadu, tahabu. Wah, ini paling senang banget nih kalau anak-anak dikasih hadiah ya. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, saling memberilah hadiah. Ya, maka kalian akan saling mencintai. Berilah hadiah, maka akan sering mencintai. Gitu ya. Untuk mengguyur cinta salah satunya adalah siapkan hadiah. Hadiahnya juga nggak usah mahal-mahal. Apakah yang bisa memberikan hadiah itu adalah orang yang punya uang? Ya kalau punya uang lebih enak tentunya. Lebih nyaman, kita lebih bisa leluasa ya pilih mainan atau pilih barang-barang yang anak-anak kita suka. Tapi gimana kalau misalkan ternyata kita pas-pasan? Oh, tentu kadang-kadang hadiah buat anak itu bukan mainan loh ayah bunda, ya kan? Ya, kadang-kadang ayah bundanya suka kejauhan mikirnya. Kejauhan mikirnya. Waduh, nanti nih ngomongin nanti. Ayah kalau misalkan punya uang mau ngajakin abang ke Disneyland. Waduh. Ayah nanti, bundanya ngomong, ya jangan Disneyland dong kalau membahagiakan kita ke Greenland. Oh, sekalian yang jauh. Ya, kan di Indonesia nggak ada salju ya, nggak ada aurora. Nyarinya yang ini dong, yang spesial dong buat anak. Kan mau membahagiakan. Padahal anaknya cuma senengnya main Lego, ditemenin main Lego. Gitu. Kadang-kadang anak tuh nggak punya ekspektasi yang terlampau jauh, terlampau wah gitu ya. Tapi mereka hanya ingin ditemani, bermain bersama. Kadang-kadang itu jadi hadiah juga. Ya. Mungkin kalau misalkan yang udah terlewat gitu ya, yang sudah kadung, diuji dengan masalah LGBT, ayah dan bunda bisa memberikan hadiah-hadiah yang waktu dulu mungkin belum sempat
diberikan, atau bisa memberikan hadiah-hadiah benda-benda yang disukai, makanan yang disukai, boleh ya. Tapi ini adalah tips yang manjur dari Rasulullah SAW bahwa memberi hadiah itu dapat menimbulkan rasa cinta. Next step. Ya, bahkan dalam memberikan hadiah di hadis yang lain saya masih ingat bahwa kalau orang lagi berseteru berantem, itu bisa menghilangkan permusuhan hadiah itu. Jadi hati itu bisa lembek, bisa luluh gitu ya dengan hadiah. Ya, kasih hadiah. Hadiah apapun, hadiah itu bisa pelukan yang hangat, bisa kita hadiahi waktu, ya, seperti itu. Lanjut. Lalu yang selanjutnya yang terakhir nih. Oh enggak, ini bukan yang terakhir ya. Adalah doa. Ayah bunda, tentunya kita harus yakin bahwa mulut kita itu sangat mujarab, ya, betul-betul bertuah begitu. Ya, hati-hati maka dengan apa yang dikeluarkan, apa yang diucapkan dari mulut kita. Karena apa? Itu efeknya akan besar terhadap anak-anak kita. Na'udzubillahiminzalik. Ketika kita marah tidak terkontrol, ya, lalu mengatakan hal-hal yang menyakiti, hal cap-cap yang tidak sepantasnya dilabelkan pada anak-anak kita, bisa jadi itu akan menjadi kenyataan, ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati sekali. Karena apa? 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian atau safar, dan orang yang dizalimi. Ya, maka harus ya senantiasa kita doa, kita kolaborasi sama Allah. Ya Allah, aku dan keluargaku sedang diuji sedemikian rupa seperti ini lewat wasilah anakku. Engkau dulu telah menitipkannya kepadaku. Engkau yang menitipkannya kepadaku. Maka aku yakin engkau pula lah yang paling tahu bagaimana caranya untuk ia kembali kepadamu. Mohon tuntun aku ya Allah. Minta sama Allah, ya, untuk bisa menuntun Ananda kembali ke jalurnya, on the track kembali sesuai fitrahnya, ya. Ayah bunda bisa melantunkan doa, ya, di waktu-waktu mustajab. Kapan itu? Ya, bisa setelah sholat wajib, ya, bisa setelah bersedekah misalkan, bisa setelah apa lagi? Banyak waktu mustajab, ya. Ba'da tahajud boleh, ya. Doa-doa yang banyak buat anak. Apapun yang ibu inginkan, yang bapak inginkan, yang ayah harapkan, yang ayah impikan dari anak-anak. Jangan putus harapan kalau hari ini ternyata Ananda masih dengan ujiannya. Jangan putus asa, karena rahmat Allah itu panjang sekali, luas sekali. Ya, maka kita terus minta, ya, dimintakan agar keluarga kita itu, aduh, jangankan auzubillahiminzalik ya, kita itu masuk ke dalam neraka, jangankan masuk, melihat saja haramkan ya Allah. Palingkan wajah kamu dari perilaku-perilaku itu. Ya, doa terus, ya, jaga anak-anak kita, keluarga kita dari perilaku menyimpang. Next deh. Dan yang terakhir adalah tetap ya gunakan 3 kata ajaib, ya, bicara dengan ucapan ya tolong, maaf, terutama maaf, harus sering-sering bilang maaf, ya, dan bilang terima kasih, sering-sering bilang maaf ya nak, dulu bunda, ayah mungkin lalai dalam mendidik kamu, dulu ayah tidak tahu ternyata kamu itu harusnya dididik seperti ini. Maaf ayah baru tahu. Ya dulu ayah galak banget sama kamu. Maaf,
Karena ayah sadar, bunda sadar bahwa apa yang kamu sekarang lalui itu juga ada sumbangsih ayah dan bunda. Maaf ya, minta maaf yang banyak, lebih banyak sama anak-anak. Ya. Dan ucapkan terima kasih. Apapun, terima kasih ucapkan kepada anak Anda yang sedang teruji, yang sedang diuji dengan kata-kata terima kasih yang baik. Makasih ya nak, setidaknya kamu bisa hidup. Ayah bunda masih bisa doain kamu. Kamu misalkan masih jaga diri kamu dengan badan yang sehat. Terima kasih. Terima kasih juga masih mau pulang ke rumah ini. Seperti itu. Ya, ayah bunda, next. Yuk kita bawa kembali hati Ananda ke pelukan kita dengan mengguyur dengan cinta. Ada banyak metode yang bisa kita lakukan. Ada banyak cara yang bisa kita terapkan di dalam rumah kita. Hari ini kita belajar dulu mengguyur cinta, insya Allah. Di lain kesempatan, saya akan berbagi tips yang lain. Saya Tedini, terima kasih banyak telah menyimak saya. Untuk pertanyaan dan diskusi, kita kembalikan terlebih dahulu kepada host kita, Teh Erin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih untuk pemaparannya Teh Dini. Selanjutnya ke acara berikutnya ya, untuk ayah bunda semua. Jika ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar, atau sebelum pertanyaan boleh nih di-on-kan dulu kameranya dan bisa tanya langsung ini ya, lewat mikrofon begitu. Jelas sudah suaranya? Jelas suaranya buat idol parent di rumah? Gimana nih? Kedengeran jelas? Siap, jelas. Jelas. Nah ya, boleh ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Kemana nih? Ini siapa yang nyala? Nah, memang ya untuk mencegah anak terperosok gitu ya, masuk ke dalam LGBT, kita memang harus terus mengguyur cinta kepada anak begitu. Jadi buat idol parent di rumah, tentunya selain kita harus terus mengguyur cinta, memberikan pendidikan yang terbaik, tentu kita harus memahami anak juga begitu ya, menjadikan anak sebagai sahabat, teman. Jadi ketika anak ingin curhat atau bercerita tidak mencari pelampiasan ke orang lain, tapi mencari orang tuanya begitu. Karena ketika orang tuanya ditakuti, tentu anak akan merasa nggak mau nih cerita sama orang tuanya, malah memilih mencari orang lain untuk bercerita. Begitu. Jadi jangan sampai anak kita terjerumus kepada LGBT ini. Ya, buat idol parents di rumah, boleh ya pertanyaannya langsung ditulis di kolom komentar. Pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Blue Droid ya. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana cara mengatasi anak yang pernah mengalami pelecehan seksual oleh sesama jenisnya. Cara mengatasi traumanya dan biar nggak menular. Jazakillah. Kalau seperti itu Teh, ini untuk pertanyaannya.
Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana dalam pelecehan seksual oleh sesama jenisnya dan cara mengatasi traumanya biar nggak menular bagaimana. Turut berduka cita ya dengan adanya kejadian-kejadian pelecehan seksual. Memang hari ini kita banyak mendengar. Jadi peran masyarakat itu sangat penting sekali. Ayah bunda itu harus bawel banget. Saya katakan ya, sekali lagi, ayah bunda itu harus bawel, mau tahu sekeliling kita itu seperti apa. Karena apa? Bawelnya kita orang-orang tua adalah bawel yang sayang, ngejaga lingkungan kita, ngejaga masyarakat kita. Ya, kita memang harus perhatian dengan orang-orang yang disinyalir membahayakan, gitu ya. Karena memang hari ini tuh banyak sekali orang yang menurut saya itu gangguan ya dalam kepalanya. Akhirnya melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ada ceritanya paman melecehkan keponakannya, bahkan ayah gitu kan melecehkan anaknya atau tetangga melecehkan anaknya. Aduh, ini mas semakin banyak. Maka penting di sini orang tua muslim terutama tidak abai terhadap syariat Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu emang harus aware ya terhadap lingkungan itu. Ya, bahwa anak-anak tidak boleh dipegang dadanya, ya, tidak boleh dipegang bagian kemaluannya dan belakangnya, ya, oleh kecuali orang tua aja, ya, oleh orang lain itu nggak boleh, gitu. Itu harus dikasih tahu. Nah, tapi pertanyaan ini bagaimana kalau misalkan sudah terjadi? Gitu ya. Aduh, saya sedih banget ngedengarnya ya kalau ada cerita-cerita kayak gini. Karena anak-anak itu nggak tahu apa-apa. Ya, dalam pandangan Islam sendiri memang yang dihukum oleh Islam itu kan pelaku LGBT itu ya ayah bunda dalam daulah Islam itu di masa lalu itu hukumannya didorong dijatuhkan dari tebing tinggi dan posisi yang dihukum itu harus kepalanya dulu yang jatuh itu agar yang hancur itu kepalanya gitu. Jadi seserius itu Islam itu menghukum LGBT. Jadi kalau disinyalir pelaku ya bisa jadi korban juga. Kalau korbannya juga udah maksudnya dia aktivis juga gitu ya. Itu dua-duanya bahkan. Maka nah kita harus ngejaga traumatis ini gimana nih akhirnya kita bisa tetap kontrol, kita balikin lagi ke fitrahnya. Bisa nggak? Bisa. Ya, sekali lagi, kalau bukan penyakit bawaan itu bisa sembuh, Bapak Ibu. Jadi jangan takut, jangan punya mindset paradigma hal ini nggak mungkin sembuh, ini bakalan selamanya gitu ya. Kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Itu mindset yang keliru, false belief saya bilang. Ya, berarti ada sedang mempercayai sesuatu yang keliru. Itu bisa sembuh ayah bunda. Ya, yuk maka berjuang. Yang pertama ya apa yang harus dilakukan? Anak tadi yang saya katakan harus dikenakan fitrahnya. Ya, itu. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Kalau anak perempuan, nak, kalau main sama anak perempuan lagi, kita harus kasih tahu juga ke anak laki-laki kita. Nak, kamu kalau misalkan main sama geng kamu, jangan ikutan main BP-BP-an. Atau kalau misalkan ceritanya, sekarang predator seksual. Nak, kamu tidak boleh ya kalau misalkan main. Nah, kalau misalkan ada om-om atau siapa paman yang lain kecuali ayah bunda, itu pegang-pegang kamu, kamu teriak, kamu lari, jangan diam. Kita harus kasih tahu. Nah, lalu untuk yang sudah menjadi korban apa yang harus dilakukan? Dia harus disembuhkan, ya, harus terapi ayah bunda dan harus dicek. Nah, itu kalau misalkan udah kejadian kayak gitu emang harus mau nggak mau harus ke psikiater, ya, untuk akhirnya dia bisa karena kalau
maaf ya, kalau anak-anak itu kan masih bingung ya. Dia itu tidak seperti kita yang sudah dewasa. Dia itu bingung loh, dia digituin tuh. Dia nangis itu kenapa, bisa jadi dia nangis, tapi dia nggak tahu kenapa saya harus nangis. Dia mengingat sesuatu, tapi dia bingung. Saya harus marah, saya harus kecewa, atau saya harus senang, itu dia nggak tahu. Tapi itu akan diingat terus sama dia. Maka memang mau tidak mau, ayah dan bunda harus segera bawa ke psikiater. Jangan malu bawa anak ke psikiater. Ya, sakit jiwa itu ada. Dan hari ini orang-orang malu loh untuk cek ke psikolog gitu ya, ke rumah sakit jiwa. Kesannya anaknya gila. Kesannya kalau misalnya ke psikolog itu gila. Enggak ayah bunda. Ya, karena memang dalam Islam pun ya, dulu di eranya kekhalifahan itu memang rumah sakit itu ada 2 jenis. Yang satu itu rumah sakit untuk fisik, yang satu lagi itu rumah sakit untuk kejiwaan. Ya, memang masalah ruhiyah itu harus ditangani. Ya, masalah fisik juga harus ditangani. Maka jangan disepelekan ketika orang sakit kejiwaan itu, jangan disepelekan. Bawa obati, gitu. Kasih treatment yang tepat, gitu. Ya, karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena beda-beda. Tiap korban itu akan beda-beda. Jadi kalau misalnya psikolog itu akan melihat ini yang jadi korban ini tipe orangnya yang kayak gimana. Maka nanti akan disembuhkannya ya sesuai sesuai pengelompokan jenisnya, tipenya, gitu ya. Jadi insya Allah ayah bunda kalau misalkan Ananda itu diuji ya dengan itu takdir Allah ya. Takdir Allah yang kita nggak mau, kita nggak suka, ya. Tapi ayo ayah bunda jangan patah arang, ya. Bawa ia ke sana, bawa ia ke psikiater, lalu kita jaga anak kita, ya. Jaga dengan baik, jaga bahwa siapa saja nih yang ada di lingkungannya, ya. Kalau perlu titipkan sama orang yang dipercaya, betul-betul sayang sama anak kita. Bisa ke neneknya ataupun ke kakeknya gitu. Maka memang di sini kan ada kakek juga yang melakukan pelecehan. Yes, memang dalam membentuk keluarga yang sehat itu memang harus kolaborasi. Ya, kalau ayah bunda yang bekerja, masukin misalkan neneknya ke dalam rumah, ada pembantu ke rumah, itu juga harus satu frekuensi dengan kita. Jangan sampai kita masukin orang ke dalam rumah, kita simpan anak kita sama orang yang kita nggak kenal, dia hukum Islam juga nggak tahu kayak gimana, jadi bumerang akhirnya sama kita. Nauzubillah min zalik. Ya. Karena aturan tuh bukan sekedar aturan, ya emang harus dimiliki, dicintai gitu ya. Kadang pembantunya dari mana gitu kan, dari sini. Saya minta ya ini. Ya saya minta pokoknya harus sesuai dengan Islam, misalkan anak itu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya dia harus memang orang yang paham bahwa itu memang harus dijaga betul-betul, ya. Dan orang yang sudah terbiasa ya dengan syariat Islam itu emang harus ada effort di situ, seperti itu. Ya, jadi semangat ayah bunda. Saya sarankan jika itu terjadi pelecehan seksual sejak ini, segera bawa ke psikiater, jangan malu. Ya, karena insya Allah akan tetap sembuh, ya. Yang penting itu adalah Ananda punya mindset bahwa dia punya kehidupan yang cemerlang. Dia harus memiliki perasaan tidak putus asa di hatinya. Karena yang hancur itu ayah bunda, ketika orang sudah dilecehkan, itu dia melihat masa depannya itu tidak ada. Ya, maka yang kita jaga adalah mindsetnya dia, bahwa kita harus tenamin bahwa kasih sayang Allah itu panjang, bahwa kamu itu masih bisa sukses, bahwa kamu itu akan punya pasangan hidup normal, itu harus disampaikan, harus disuges begitu ke anak tersebut, ya, bahwa kamu itu misalkan laki-laki, bahwa kamu itu perempuan, kamu bisa hidup normal, ya.
bunda dan ayah bisa tetap membahas hal itu, ya, tapi dalam rangka untuk menyemangati, ya, agar ia tetap positif melihat masa depannya, ya, bahwa yang di masa lalu itu adalah takdir Allah yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu masih kecil misalkan, ya. Allah jahat tuh enggak. Nah ini yang paling gawat, Kadang orang yang itu perilaku takdir yang membuat mental breakdown, saya bilang hancur psikis manusia itu, ya. Kadang orang itu akan berpikir Allah jahat ya sama aku, jahat ya sama keluarga aku, kok mentakdirkan seperti ini. Ini hati-hati, batasannya sampai mana sedih? Batasannya sampai di mana sedih? Batasannya adalah tidak boleh sampai, ya, bersuuzon terhadap takdir Allah, itu haram hukumnya, ya. Maka di sini tetap harus dicari apa nih, ya, yang harus sama-sama kita perbaiki. Harus gitu pikirnya, ya. Apa ini yang harus saya perbaiki? Mungkin saya lalai, ada kesalahan. Saya harus tahu tentang kesalahan apa, harus di cross check. Ya. Karena nggak ada ceritanya. Ayah dan bunda harus yakin. Tidak ada ceritanya yang maha memiliki, yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha adidaya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, itu mempersulit hambanya yang lemah. Tidak mungkin. Tidak ada urusan. Ya. Saya sekali lagi ya, saya ucapkan. Tidak ada urusan, ya. Sebuah zat yang kita yakini paling kaya, paling kuat, paling maha, paling agung, itu memberikan cobaan, ya, untuk menyulitkan hambanya. Yang ada, Allah itu kalau ngasih cobaan ke kita, mau kasih jalan ekspres masuk ke surga. Ya. Allah itu kalau mau ngasih ujian, kesulitan sama kita, Allah cuma mau ngelunturin dosa-dosa. Allah cuma mau kita pulang kampung, ya, nggak nyasar-nyasar, langsung ke tempat tujuan. Harus punya positive thinking sama Allah, ya. Dan itu kewajiban seorang muslim, harus tahu ketika menghadapi ujian. Itu jawaban dari saya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat ya ayah bunda. Insya Allah Ananda bisa sembuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Teh Andini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya boleh dibacakan? Ya. Saya masuk ke pertanyaan Bu Sri Wahyuni dulu ya. Ya, boleh. Baik. Bagaimana kalau pelecehan seksual sudah menular? Cara mengatasinya bagaimana nih? Aduh, bagaimana ya Bunda ya? Aduh, kalau pelecehan seksual ini udah menyebar nih, gitu ya. Bahkan di beberapa tempat mungkin sudah biasa, sudah terlokalisir dengan ini ya, sistematis gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ini faktanya sekarang. Dan memang gini, Islam itu akan kokoh berdiri syariatnya jika 3 pilar ini terpenuhi. Ya, ada 3 penjagaan dalam Islam. Yang pertama individunya. Ya, maka kata Imam Syafi'i, ya, imam kecintaan kita semua, rakyat Indonesia ya, kebanyakan Imam Syafi'i mazhabnya. Yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang muqallid adalah mendekat, ya, bermakrifat kepada Allah, kepada Rabbnya, untuk mencari keberadaan Rabbnya, katanya gitu. Harus berpikir. Maka urusan tauhid ini memang penting individu itu, ya. Dia tahu bahwa Allah itu Tuhannya, sebesar apa, sehebat apa, segagah apa, ya, seberkuasa apa Allah itu terhadap dirinya yang hanya seorang hamba. Lalu akhirnya kenapa akhirnya dia mampu menjalankan syariat-syariat dengan lancar, ya, karena apa? Tauhidnya dulu,
gitu ya. Maka dia individunya kita harus kuatkan. Lalu yang kedua adalah masyarakatnya. Ya, masyarakat ini harus bergandengan. Ya, kalau Bunda punya teman pengajian, maka di teman pengajiannya harus ngobrol. Ya, ini tuh masalah loh. Harus sering diobrolin. Ya, maka penting sekali para pengisi dia di majelis-majelis taklim itu ngobrolin hal yang realitas seperti ini loh. Ya, nggak cuman ya penting kita ngomongin fikih penting. Ya, kita ngomongin apa ya fikih-fikih banyak ya, fikih-fikih banyak sekali. Itu penting sekali. Tapi masalah realita di masyarakat juga harus sering diobrolin. Harus menjadi hal yang hangat didiskusikan. Gitu. Ya, maka itu yang kedua. Jadi masyarakat itu bisa menjaga, ya. Jadi predator seksual itu takut, ya, untuk berekspresi dan mengekspresikan dirinya, ya. Kitanya harus bawel, Bu, Pak, ya, harus semangat nge-influence orang-orang bahwa hal itu tidak baik. Lalu yang ketiga memang fungsinya negara di sini, ya. Jadi dalam perspektif Islam, LGBT ini bukan makhluk yang harus dikembangbiakan, harus segera dimusnahkan. Maka kalau ibu tanya solusinya seperti apa? Solusinya harus ada hukuman yang sesuai dengan aturan Islam. Agar apa? Tuntas, Bu. Ya. Sekarang kalau pelaku pelecehan seksual tuh ceritanya, masuk ke penjara. Ketemu sama pelaku pelecehan seksual lagi misalkan. Satu ruangan. Selesai nggak tuh mereka? Dia keluar juga nggak tobat bisa-bisa. Yang ada makin menggila. Nauzubillahi min zalik. Jangankan tobat. Ya, seperti itu. Maka akan sulit memang. Akan sulit jika yang paling berwenang, yang paling berkuasa, ini masih ngomonginnya HAM. Begitu. Nah, maka kembali lagi tadi pertanyaannya. Nah, itu minimal apa yang bisa dilakukan ya kalau saya pengen sharing seperti ini kepada ayah bunda agar ayah bunda bisa lebih aware, menularkan rasa bahwa ini adalah sebuah isu yang harus kita jadi PR bersama, kita selesaikan bersama, kita cari solusi bersama, bergandengan, ya. Untuk apa? Orang-orang seperti itu nggak punya tempat di ruang kita. Seperti itu ayah bunda. Jadi minimal dari kita masyarakatnya, kita menggaungkan terus, jagain anak-anak kita, anak-anak tetangga kita, ya, sama-sama untuk beraktivitas normal semestinya, berperilaku sebagaimana mestinya, aware terhadap hal-hal tersebut. Begitupun perangkat-perangkat hukum yang ada di sekitar kita, entah itu kepolisiannya, ya, Pak RT-nya, Pak RW-nya, kita ajak ngobrol. Kalau misalkan ada masalah-masalah yang serius terkait LGBT ini, begitu Bu. Sri Wahyuni jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Teh Andini untuk jawabannya. Semoga pemaparan yang disampaikan oleh Teh Andini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, insya Allah. Jadi cukup ya Teh Andini ya untuk pertanyaannya. Iya, ternyata udah jam 9 ya Teh ya enggak? Iya, mohon maaf untuk parent idol di rumah yang merasa sudah bertanya tapi belum ada jawaban gitu ya, belum sempat dijawab oleh Kak Andini. Insya Allah mungkin di sesi selanjutnya akan menjadi topik konten kita ya di Amazing Islamic Parenting gitu. Nah, saya izin pamit berarti Teh Erina ya. Iya. Ayah bunda semangat ya, semangat untuk terus jadi orang tua yang lebih baik ya, karena memang jadi orang tua itu adalah ibadahnya panjang sampai kita meninggal ya. Jangan dikira kalau udah nikah anak saya bakal lepas, enggak juga ya. Kadang-kadang tetap aja ujiannya ada. Jadi jangan patah arang ya. Pasti ada solusinya. Pasti Allah berikan kita petunjuk.
ya. Insya Allah kami pun di Amazing Islamic Parenting juga siap membersamai ayah bunda selama 1 tahun ke depan ya, untuk mempelajari bagaimana sih membaikkan hubungan ya di antara keluarga. Nanti Teh Erina akan cerita hal itu. Saya Teh Dini undur diri dulu ya. Sehat selalu dan semangat ya menjaga keluarga kita dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas pemaparannya, Teh Dini ya. Tadi sudah menjelaskan betapa pentingnya kita memiliki ya pengetahuan yang luas terkait parenting gitu. Kenapa? Karena memang yang paling penting adalah kita harus memahami terkait parenting agar nanti anak yang kita didik, anak yang kita rawat tentunya berdasarkan pedoman kita ya, pedoman Al-Quran begitu. Nah, di sini Rina akan menjelaskan terkait Amazing Islamic Parenting. Sebentar. Ya, sebentar ya. Hilang, guys. Nah, ini dia ya, Amazing Islamic Parenting itu apa? Amazing Islamic Parenting ini merupakan pembelajaran terkait parenting ya, parent idol di rumah. Nah, Amazing Islamic Parenting ini berisikan 38 materi unggulan full online membahas dunia parenting. Mulai dari bab visi, bab komunikasi, bab mengenali potensi, bab kolaborasi, dan bab mengguyur cinta yang sempat dibahas oleh Teh Andini tadi ya, untuk menanggulangi timbulnya LGBT pada anak. Nah, yang dimana setiap babnya itu ada sekitar 3-8 video bersama pakar parenting yang cukup sukses dalam membangun keluarga dan anak-anak, yaitu adalah Haji Dini Sumaryanti. Next. Nah, value atau keunggulan dari Amazing Islamic Parenting, pembelajaran ini bisa diakses membership ya, Idol Parent di Rumah selama 1 tahun. Sudah tertata dengan baik, terstruktur, dan juga plus materi tambahan. Tambahannya update ya, gitu. Nah, yang kedua, pertemuan online tiap bulan secara intensif. Selama 12 kali pertemuan, sebulan sekali, Idol Parent di Rumah bisa free konsultasi. Free ya, free konsultasi bersama pakar parenting secara langsung via Zoom. Bahkan Idol Parenting itu juga bisa request nih, misal ada pembahasan apa yang ingin dibahas, bisa langsung request ke pakar parentingnya ya. Oke. Nah, dilanjut keunggulannya dari Amazing Islamic Parenting ini, pembahasannya praktis ayah bunda. Jadi pembelajarannya bisa dipelajari dimanapun, kapanpun, karena selama ini ya, selama membership-nya aktif gitu. Jadi simple deh, pokoknya praktis gitu. Oke, lanjut. Ya, list materi Amazing Islamic Parenting seperti yang tadi sudah kita bahas ya, tentang bab mengguyur cinta. Masya Allah, di sini kita akan telusuri lebih dalam lagi terkait mengguyur cinta, yaitu pengaruh komunikasi cinta, tabung cinta, dan memberikan cinta kasih, baik itu ke pasangan maupun kepada anak. Jadi sangat-sangat, kalau tadi kita lihat ya pembahasan dari Teh Andini betapa pentingnya bab mengguyur cinta ini, Idol Parent di Rumah. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak belajar untuk memperdalam ilmu mengguyur cinta. Oke, next.
Nah, list materi Amazing Islamic Parenting selanjutnya adalah bab visi. Bab visi keluarga ya, betapa pentingnya keluarga yang memiliki visi. Seperti visinya Al-Quran sebagai pedoman hidup, memiliki visi kesuksesan gitu ya, agar anak-anaknya juga memiliki visi yang jelas juga gitu di kehidupan yang selanjutnya. Oke, next. List materi Amazing Islamic Parenting yang lainnya adalah bab komunikasi. Betapa pentingnya kita melakukan komunikasi ya, respon komunikasi, efektivitas komunikasi, solusi berkomunikasi. Karena penting sekali bersama pasangan gitu ya, menjalin komunikasi, begitu juga dengan anak sangat penting sekali. Lanjut. Oke, list materi Amazing Islamic Parenting yaitu mengenali potensi anak. Kita bisa belajar mengenali potensi anak, kita bisa juga mencari potensi anak sesuai dengan Stephen. Apa sih itu Stephen? Stephen ini merupakan konsep untuk mengidentifikasi kecerdasan manusia. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kemampuan anak begitu ya. Kita bisa mengenal potensi sesuai kemampuan anak. Jadi kita tidak memaksakan potensi anak dengan apa yang kita inginkan, tapi kita bisa memberikan solusi atas potensi apa yang anak miliki agar kita bisa sukses gitu ya mendidik anak kita. Nah, di dalamnya juga ada pembelajaran tentang anak yang Stephen thinking, intuiting, insting, dan feeling. Oke, lanjut. Nah, selain itu, di dalam materi Amazing Islamic Parenting ini juga akan membahas bab kolaborasi. Bab kolaborasi yang tadi sempat Teh Dini sampaikan juga ya, kalau misalkan kita punya neni gitu ya, di rumah, kita juga harus memberikan pemahaman juga gitu, yang sama sesuai visi keluarga kita, agar nantinya anak yang diasuh oleh neni gitu, atau neneknya, atau lingkungan sekitar juga sama visinya dengan kita agar tidak berbeda begitu. Oke, lanjut. Nah, benefit apa sih yang bisa didapatkan ketika kita mengikuti e-course Amazing Islamic Parenting? Yang pertama, mendapatkan pelajaran pola asuh untuk anak yang baik dan benar. Sebagai orang tua juga bisa mengetahui dan menyikapi sebagai orang tua terutama kepada anak di zaman serba digital saat ini, Masya Allah. Dan juga yang terakhir, dan mampu menciptakan komunikasi penuh cinta dan efektif di dalam keluarga. Seperti yang tadi Teh Dini sampaikan lagi ya, sangat penting berkomunikasi dengan anak, pasangan, dengan menggunakan komunikasi cinta, mengguyur cinta, Masya Allah. Menjadi orang tua yang mampu memahami setiap potensi anak. Jadi kita adalah orang tua yang sangat memahami potensi anak. Kita bisa menemani beliau untuk menggali potensinya, dan juga menemani beliau untuk meraih cita-citanya. Oke, lanjut. Ya, berapa sih investasi Amazing Islamic Parenting? Tentu tidak, kalau kita bahas ke belakang ya, jika kita melihat ke belakang, tentunya untuk mendapatkan sebuah toga sangat besar pengorbanan yang kita lakukan, bukan hanya tenaga, tentunya materi juga ya Ayah Bunda. Bukan hanya itu, selanjutnya ada foto berupa profesi ya, profesi menjadi dokter. Bukan hanya itu, ketika kita melihat profesi dokter, tentunya sebagai orang tua kita mengharapkan anak kita kayaknya bagus ya profesi menjadi dokter, kayaknya idaman semua orang tua ya anaknya menjadi dokter, Masya Allah, pasti seperti itu kan pikirannya. Tapi untuk mendapatkan gelar yang memerlukan modal yang sangat mahal, tentunya kita pasti mengeluarkan effort yang lebih-lebih lagi ya. Selanjutnya, memang sangat bermanfaat nih sebagai orang tua, sebagai dokter itu ya, sangat bermanfaat bagi orang lain. Tapi maaf nih, Anda lupa akan hal ini. Di sini Erina akan membacakan sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1631.
Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakan. Betapa pentingnya anak soleh yang mau mendoakan kita ya, ayah bunda di rumah. Tentu, pasti gitu, kita ingin anak kita nantinya mendoakan kita, karena pola asuh yang kita lakukan kepada anak kita menjurus kepada pedoman Islam, yaitu Al-Quran. Tentu insya Allah jika kita berpedoman kepada Al-Quran, anak kita insya Allah akan mendoakan kita ketika kita meninggal. Nah, di sini Erina mau membantu ayah bunda untuk menciptakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak ya. Anak untuk dididik secara baik dan benar berdasarkan pedoman hidupnya itu Al-Quran. Agar nantinya ketika kita dimintai pertanggungjawaban, kita bisa menjawabnya dengan tenang. Ayah bunda kita sudah mempersiapkan ilmunya, ya kan ayah bunda? Dengan apa yang kita pelajari yaitu ilmu parenting. Bagaimana sih cara mengasuh dan mendidik anak berdasarkan pedoman hidup kita? Menjadi pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Nah, di sini Erina mau kasih bocoran diskon spektakuler e-course Amazing Islamic Parenting, yaitu harga awalnya 990.000 nih, tapi diskon hampir 70%, hanya dengan 299.000 saja. Masya Allah, murah bukan ayah bunda? Nah, bagaimana dengan e-course ini ya? Belajar marketing. Di sini Erin memang mau membantu ya, membantu orang tua idol parent di rumah untuk bisa mempelajari parenting dengan harga yang murah. Nah, seperti itu. Ada lanjutannya? Oke. Nah, diskon spesial ini hanya dari tanggal 20 Oktober sampai 10 November saja nih. List harga launching 20 Oktober sampai 10 November. Special offer. Sampai hari apa ya? 10 hari doang. Masya Allah, 10 hari doang. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti e-course-nya ya. Idol parent di rumah. Lanjut, Hilmi bisa kita kasih nomor rekeningnya. Nah, untuk link pendaftarannya bisa langsung diklik di website https://id atau kita cantumkan di kolom komentar ya. Bisa langsung diklik oleh ayah bunda, bisa langsung di-copy juga untuk nomor rekeningnya, bisa langsung follow juga sosmednya, ada di Instagram, Instagram, ada juga TikTok ya, ada juga Fansback dan Facebook. Masya Allah, ikuti semua channelnya. Dan juga untuk konfirmasinya bisa langsung ditulis di kolom komentar nih. Jadi bisa langsung di-copy, bisa langsung diklik, habis transfer langsung konfirmasi ke Mbak Hana atas nama Mbak Hana. Penting banget dong ketika kita sudah sudah mendengar pemaparan yang jelas dari Kak Andini, betapa pentingnya kita sebagai orang tua mempersiapkan ilmu parenting, menyiapkan anak sebaik mungkin. Begitu. Oke, betapa pentingnya ilmu parenting harus dipersiapkan semua orang tua. Betapa pentingnya, karena dengan pemaparan yang seperti Teh Andini sampaikan tadi, mengguyur cinta itu paling utama ya. Jadi agar anak-anak juga tidak mencari pelampiasan gitu, tidak mencari pelampiasan ke orang lain, karena orang tuanya sudah memberikan cinta dengan sepenuh hati. Jadi ketika orang tua memberikan cinta sepenuh hati, tentunya akan ada gambaran ya, idol. Iya, gambaran idol. Kalau misalkan orang tua sangat-sangat diidolakan karena memberikan cinta yang penuh cinta. Begitu. Nah, seperti kasus yang akhir-akhir ini sering kita dengar ya, ayah bunda parent idol di rumah.
mengenai kasus perceraian. Betapa pentingnya, karena yang pernah Erina dengar terkait kasus perceraian ini bukan hanya karena faktor ekonomi saja. Ternyata alasannya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang kurang baik antar pasangan, komunikasi yang kurang baik terhadap anak bisa jadi bisa menimbulkan perpecahan hingga akhirnya memuncak pada perceraian. Innalillahi. Jangan sampai keluarga kita merasakan hal seperti itu ya. Semoga dengan kita terus menggali ilmu tentang parenting, baik itu ke pasangan, baik itu kepada anak, itu akan mengurangi mengurangi kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak, mengurangi kesalahan-kesalahan. Itu dia. Oke. Bisa diklik juga untuk link pendaftarannya. Silahkan klik di website di bawah ini ya, Parent Idol di rumah. Screenshot. Nah, jika ayah bunda yang sudah transfer bisa langsung konfirmasi pembayaran ya kepada Mbak Hana. Bisa langsung diklik di kolom komentar dengan mudah ya. Jadi bisa langsung diklik aja. Bisa kita tampilkan ya, diskon 70% hanya berlaku 10 hari saja. Bisa ditampilkan untuk slide discount. Iya. Oke, kita menuju slide diskon. Masya Allah. Harga normal 990.000. Di korting ya, di diskon hampir 70%. Harganya hanya 299.000. Betapa pentingnya. Kalau dihitung-hitung rasanya sebulan itu 24.000 ya. Sebulan 24.000 dikalikan 12 bulan. Setiap bulannya ada pertemuan Zoom dengan pakar parenting. Bisa langsung konsultasi setiap bulannya. Jika ayah bunda memiliki topik yang ingin dibahas, bisa langsung request sama pakar parentingnya. Wow, Masya Allah. Sangat murah bukan jika kita hitung dengan biaya bulanan gitu ya. Hanya 24.000 setahun, pertemuan 12 kali, Zoom ya, bersama pakar parenting. Nah, 299.000 ini apa sih yang kita dapatkan, yaitu kurang lebih 38 video pembelajaran parenting. Ada bab mengguyur cinta, bab komunikasi cinta, bab visi keluarga, dan juga banyak bab-bab lainnya yang kita bahas dan kita ulas. Termasuk potensi anak ya tentunya. Karena jujur, kalau misalkan yang namanya potensi anak, terkadang kita sebagai orang tua berharap anak ingin menjadi dokter, ingin menjadi profesi-profesi yang mungkin bisa dibilang terkenal gitu ya, paling terkenal gitu ya. Tapi ternyata ketika kita bisa mengenali potensi anak berdasarkan Steven yang tadi Erina sampaikan gitu ya, pasti insya Allah anak itu akan menemukan kesuksesannya lebih cepat gitu, karena sesuai potensi yang dia miliki gitu. Jadi kita bisa pelajari, kita bisa arahkan, kita bisa tuntun Ananda dalam menggapai cita-citanya. Nah, harga launchingnya ini dari 20 Oktober sampai 10 November 2022. 10 hari ya jangka waktunya, Masya Allah, jangan sampai kelewatan. Nah, untuk audien di rumah, coba penting nggak sih untuk pembelajaran parenting ini? Boleh mungkin dinyalakan mikrofonnya. Atau on kamera nih, biar kita bisa lihat. Nah, ada yang nyalakan ya? Penting nggak sih pembelajaran parenting ini? Penting banget. Masya Allah, penting banget ya. Tentu kita harus mempersiapkan mulai dari mungkin kita sebelum pernikahan juga sangat perlu ya, sangat perlu mempersiapkan pembelajaran parenting ini. Bukan hanya orang tua yang sudah memiliki anak, yang belum, yang menuju
menuju persiapan pernikahan, kita juga harus mempersiapkan terkait parenting ini gitu. Agar nantinya kita selain memiliki visi keluarga, kita juga bisa mendidik anak seperti yang disampaikan gitu ya. Mendidik anak sesuai pondasi Al-Qur'an. Masya Allah. Yuk, selain itu bisa langsung follow juga di medsos kita ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada juga Telegram. TikTok, jangan sampai lupa. Di sana kita akan share terus pembahasan seputar parenting, dan kita juga cantumkan di setiap medsosnya link pendaftaran agar memudahkan parent idol di rumah untuk melakukan pendaftaran parenting gitu ya. Masya Allah. Oke, jadi jangan sampai lupa kalau misalkan sudah melakukan pembayaran transfer terkait pembelajaran parenting ini, bisa langsung dikonfirmasi ke nomor Mbak Hana. Sudah tercantum di kolom komentar, bisa langsung diklik, bisa langsung mengarah ke WhatsApp-nya Mbak Hana begitu ya. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, atau mungkin bisa langsung di screenshot dulu untuk memudahkan parent idol di rumah ketika lupa gitu ya. Gimana ya cara daftarnya? Gimana ya cara daftar? Aduh, aku pengen ikutan Amazing Islamic Parenting tapi aku lupa caranya. Bisa langsung di screenshot dulu atau ajak teman-temannya, kerabat, saudara. Kayaknya kemarin aku habis ikutan Zoom Amazing Islamic Parenting nih seputar parenting, terus teman-teman idol parent di rumah bertanya, gimana ya mau belajar parenting, bisa banget langsung di-share ke temennya gitu ya. Jangan lupa ya, cuma 10 hari diskon 70% ini, jadi jangan sampai kelewat, jangan sampai tertinggal promonya, karena sayang banget kalau misalkan udah ketinggalan 10 hari ini, harga kembali normal. Aduh, 990.000. Ngerasa, aduh, kayak sayang banget nggak sih nggak ikut promonya gitu. Iya, walaupun masih murah ya, tentunya 24.000 1 bulan. Ya, semoga audiens yang tadi sudah mengikuti Amazing Islamic Parenting Zoom ini, semoga Allah mudahkan jalannya begitu ya. Alhamdulillah sudah mengikuti, sangat antusias mengikuti pembelajaran parenting. Semoga Allah mudahkan aktivitasnya, Allah selalu berikan kesehatan, dan juga Allah senantiasa memberikan kecukupan rezeki begitu ya. Dan untuk terus semangat ya dalam mengakses ilmu, Masya Allah. Jadi dari diskusi tadi ya bisa disimpulkan nih betapa pentingnya bagi kita para parent idol untuk memiliki pengetahuan bahkan kemampuan terkait parenting. Dan tentu kita sebagai idol parent di rumah berharapkan agar kita bisa terus mengasah ilmu parenting kita secara terus-menerus. Jadi tetap semangat idol parent di rumah untuk terus menuntut ilmu. Yeay, terima kasih atas atensinya para parent idol di rumah. Sampai jumpa di pertemuan Zoom selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?